Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NPM 253120001. Saya berasal dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dari Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menjelaskan materi kalkulus yang sangat mendasar dan penting, yaitu limit bentuk tak tentu dengan dosen pengampu Bapak Peri Hendra Saputra, SPD, SMPD. Pengertian limit. Untuk mulai, mari kita pahami dulu konsep dasarnya, apa itu limit. Secara intuitif, limit adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi f(x) ketika variabel x bergerak semakin dekat ke suatu titik tertentu. Namun dalam perhitungannya, kita sering menemui masalah ketika substitusi langsung menghasilkan bentuk seperti 0/0 atau tak tentu per tak tentu. Bentuk-bentuk inilah yang disebut bentuk tak tentu. Mengapa tak tentu? Karena dari hasil ini kita tidak bisa langsung menentukan nilai limit yang sebenarnya. Ini bukan jawaban akhir, melainkan sinyal bahwa kita harus melanjutkan proses penyederhanaan. Contohnya seperti di bawah, yaitu limit x mendekati 2 x kuadrat min 4 per x min 2. Selanjutnya, bentuk-bentuk tak tentu. Ternyata bentuk tak tentu itu tidak hanya 0/0 dan tak terhingga per tak terhingga saja. Ada beberapa variasi lain yang perlu kita waspadai. Pertama, dan yang paling sering, yaitu bentuk pecahan 0/0 dan tak terhingga per tak terhingga. Kedua, bentuk perkalian, yaitu 0 dikali tak terhingga. Ketiga, bentuk selisih, yaitu tak terhingga dikurangi tak terhingga. Dan yang terakhir, bentuk pangkat tak pasti. Lalu, bagaimana cara kita menyajikan bentuk tak tentu ini? Ada beberapa teknik utama yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai limit yang sesungguhnya. Atau faktorisasi ini teknik paling umum untuk fungsi polinomial. Kita faktorkan pembilangan dan penyebut agar ada faktor yang bisa dicoret. 2. Rasionalisasi. Teknik ini digunakan jika fungsi melibatkan bentuk akar. Tujuannya adalah menghilangkan akar pada penyebut atau pembilang. Teknik ketiga yaitu L'Hopital atau penekanan. Teorema L'Hopital ini adalah senjata pemungkas khusus untuk bentuk 0/0 atau tak terhingga tak terhingga. Kita bisa mencari nilai limitnya dengan cara mendiferensialkan pembilangan dan penyebutnya secara terpisah. Yang keempat yaitu identitas trigonometri. Tentu saja untuk fungsi-fungsi trigonometri kita perlu menggunakan identitas yang sesuai untuk penyederhanaannya. Untuk memperjelas, mari kita lihat satu contoh sederhana menggunakan teknik faktorisasi yang sudah kita bahas. Soal kita adalah limit x mendekati 2 x kuadrat min 4 per x min 2. Langkah pertama yaitu kita coba substitusi langsung x min 2. Hasilnya adalah 0/0. Ini adalah bentuk tak tentu. Langkah kedua yaitu faktorisasi. Karena ini polinomial, kita gunakan faktorisasi pembilangan x kuadrat min 4. Bisa kita faktorkan menjadi x min 2 dalam kurung s ditambah 2. Langkah ketiga yaitu kita tulis ulang limitnya. Selanjutnya, substitusi akhir. Fungsinya menjadi limit x mendekati 2 dalam kurung x tambah 2. Sekarang substitusikan x min 2, hasilnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi nilai limit dari fungsi tersebut adalah 4. Kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan, ada 3 poin utama yang harus kita ingat dari materi limit bentuk tak tentu ini. Yang pertama, bentuk tak tentu adalah peringatan bentuk 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga bukanlah kegagalan hitungan, melainkan
instruksi untuk melanjutkan proses penyederhanaan. Yang kedua, pilih teknik yang tepat, yaitu kunci keberhasilan ada pada penguasaan teknik seperti faktorisasi, rasionalisasi, atau teorema L'Hopital. Yang ketiga, pondasi kalkulus. Pemahaman yang kuat tentang limit bentuk tak tentu adalah dasar penting untuk mempelajari konsep yang lebih lanjut, seperti turunan dan integral. Demikian penjelasan dari saya mengenai limit bentuk tak tentu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya teman-teman, dan juga Bapak Peri selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.